Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Agung Febrilian dengan NIM 10323111030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hidrogeologi yang berjudul Studi Literatur terhadap Penyaliran Tambang Terbuka pada Tambang Batubara. Di sini yang pertama itu teori terkait artikel. Sini saya mengambil 3 artikel terkait penyaliran. Yang pertama itu artikel yang berjudul Studi Kasus Sistem Penyaliran Tambang Batubara PT Bukit Bayai-Duri Energi Kabupaten Kutai Provinsi Kaltim. Yang dimana artikel ini menggunakan teori yaitu sistem penyaliran tambang itu dibagi menjadi 2, yaitu main drainage dan main dewatering. Main drainage ini upaya pencegahan masuknya air ke daerah penambangan, sedangkan main dewatering ini upaya pengeluaran air yang telah masuk ke area tambang. Dalam menghitung debit limpasan digunakan metode rasional dengan persamaan Q sama dengan 0,0278 dikali C kali I kali A. Yang dimana Q adalah debit puncak limpasan, C ada koefisien limpasan, I adalah intensitas curah hujan, dan A adalah luas catchment area tambang. Intensitas curah hujan dihitung menggunakan rumus Mono B yang mempertimbangkan curah hujan harian maksimum atau R24 dan waktu konsentrasi atau TC. Terkait kapasitas SAM berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018, fasilitas penampungan air tambang harus memiliki kapasitas kurang-kurangnya 1,25 kali volume air tambang pada area curah hujan tertinggi selama 84 jam. Selain itu, neraca air atau water balance digunakan untuk menyatakan besarnya air masuk atau inflow dan keluar outflow, sehingga dapat diketahui apakah terjadi surplus atau defisit air pada suatu area. Yang kedua, artikel yang saya gunakan itu yang berjudul Perencanaan Sistem Penyaliran Tambang Batubara SUM-RL Barat Pit Tutupan PT Pamer Sada Nusantara Kalimantan Selatan. Yang dimana artikel teori yang dipakai pada artikel berikut yaitu analisis frekuensi digunakan untuk menentukan hujan rancangan pada setiap periode ulang, mencakup distribusi Gumbel dari tipe 1, normal, log normal, dan log version tipe 3. Pemilihan distribusi terbaik dilakukan melalui uji kesesuaian atau chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Untuk desain saluran terbuka, kapasitas air dihitung menggunakan rumus Manning, yaitu Q sama dengan A kali buka kurung 1/N tutup kurung dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2 dengan pertimbangan debit saluran harus sama dengan debit rencana. Dalam perhitungan volume SAM dan volume air total SAM diperoleh dari penyuluhan volume limpasan air tanah dikurangi volume penguapan atau evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini dihitung berdasarkan rumus Strack. Pada sistem pemompaan, head gesekan dan head belokan yang kemudian diplot pada pump performance curve untuk menentukan titik kerja pompa. Dan yang ketiga ini kajian artikel yang saya gunakan itu yang berjudul Kajian Teknik Dimensi SAM dan Kebutuhan Pompa pada Penyaliran Tambang Terbuka di PIT 1 PT Senamas Energi Indo Mineral Kalimantan Tengah. Teori yang terkait pada artikel tersebut yaitu faktor curah hujan menjadi pertimbangan utama dalam sistem penyaliran, khususnya data curah hujan harian maksimum yang diolah melalui analisis periode ulang dan penentuan hujan rencana menggunakan metode distribusi Gumbel. Debit air limpasan itu menggunakan rumus rasional yaitu Q sama dengan
0,278 dikali C kali I kali A dengan mempertimbangkan faktor kecepatan vegetasi tata guna lahan dan kemiringan tanah serta sebagai penentu koefisien limpasan. Untuk saluran penyairan, bentuk penampangnya itu berbentuk trapesium, paling sering digunakan karena efisien dan stabilitas kemiringan dindingnya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan kapasitas aliran dihitung menggunakan rumus Manning. Untuk permasalahan pada artikel yang baik, di sini permasalahan pada artikel yang saya ambil itu yang pertama itu pada artikel pertama yaitu dengan judul studi kasus sistem penyaliran tambang batubara PT Bukit Biduri Energi Kabupaten Kutai Provinsi Kaltim mempunyai beberapa 5 masalah. Yang pertama data curah hujan hanya 10 tahun yang dimulai dari 2014 sampai 2023. Idealnya itu 20 tahun agar analisis frekuensi lebih representatif. Yang kedua, tidak ada desain saluran tambang terbuka sehingga alur pengelolaan air dari permukaan menuju SAM tidak tergambar secara lengkap. Yang ketiga ini tidak dilakukan uji kesesuaian distribusi probabilitas atau chi-square atau Smirnov sampai Kolmogorov secara eksplisit untuk membuktikan kelayakan penggunaan log version tipe 3. Yang keempat itu sumber data debit air tanah tidak dijelaskan secara detail apakah ini dari pumping test kah atau sekedar estimasi arsip perusahaan. Yang kelima ini tidak ada pembahasan sedimen manajemen pada SAM, padahal di sedimentasi dapat mengurangi kapasitas tampungan secara nyata. Yang pada artikel kedua yang dimana judulnya itu berjudul perencanaan sistem penyaliran tambang batubara SUM RL16 Barat pit tutupan pada PT Pamersada Nusantara Kalimantan Selatan itu mempunyai 3 permasalahan. Yang pertama itu debit air tanah diasumsikan dalam satuan 0,00 meter kubik per second tanpa metodologi yang jelas sehingga berpotensi menyebabkan underestimasi volume air masuk ke SAM. Yang kedua ini tidak ada pembahasan pemeliharaan saluran dari sedimentasi yang dalam praktik lapangan sangat mempengaruhi kinerja sistem drainase. Yang ketiga atau yang terakhir tidak ada analisis biaya sama sekali, padahal aspek ekonomi itu sangat penting untuk menilai kelayakan rekomendasi yang diberikan. Untuk permasalahan ketiga yang saya simpulkan ya pada artikel kajian teknik dimensi SAM dan kebutuhan pompa pada penyaliran tambang terbuka di PIT 1 PT Senamas Energi Indomineral Kalimantan Tengah yaitu mempunyai 6 permasalahan. Yang pertama, data curah hujan menunjukkan nilai yang tidak wajar yaitu 2,65 sampai 2,79 mm untuk wilayah Kalimantan sehingga mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan pencatatan atau datanya kurang lengkap. Yang kedua itu hasil perhitungan curah hujan rencana tidak ditampilkan secara eksplisit sehingga dasar perhitungan debit limpasan tidak dapat ditelusuri oleh si pembaca. Yang ketiga itu penentuan catchment area seluas 35 hektar tidak dijelaskan juga metodenya itu seperti apa. Apakah menggunakan GIS kah atau hanya estimasi visual oleh si penulis. Yang keempat ini tidak ada uji kesesuaian distribusi probabilitas untuk membuktikan kelayakan metode Gumbel yang digunakan. Untuk yang kelima ini tidak ada pembahasan deraca air sehingga gambaran siklus air di area tambang tidak disajikan. Yang kelima ini maaf saya ulangi, tidak ada pembahasan deraca air sehingga gambaran siklus air di area tambang tidak tersajikan secara menyeluruh. Dan yang poin ke-6 itu sistematika penulisan ilmiah kurang terstruktur dan metodologi perhitungannya dijelaskan terlalu singkat.
Selanjutnya itu poin review artikel. Di sini adalah hasil dari review artikel yang saya cari. Yaitu hasilnya itu yang pada artikel pertama itu yang berjudul studi kasus sistem penyaliran tambang batu bara PT Bukit Baiduri, itu fokusnya itu dengan perhitungan luas catchment area, debit limpasan, kapasitas SAM, dan kapasitas pompa. Kelebihan dalam artikel ini yang pertama itu menggunakan software ARGIS tipe 10.8. Kedua itu acuan regulasi yang kuat. Yang ketiga itu forecast curah hujannya itu lengkap, kurang lengkap. Yang keempat itu perhitungan deraja airnya itu ada. PAM rasio sebagai indikator efisiensi pemompaan nilai 1,6. Yang terakhir itu diagram air neraca air yang visual dan jelas. Untuk kekurangannya ini yang pertama itu tidak merancang saluran terbuka maupun culvert, hanya fokus ke SAM dan pompa. Yang kedua ini tidak membahas settling pond sama sekali. Yang ketiga ini tidak ada analisis persentase solid atau perencanaan perawatan infrastruktur persen 3 tanpa justifikasi statistik mendalam. Yang keempat ini hanya menyebutkan 4 metode distribusi, tapi tidak ditampilkan perbandingan hasilnya secara detail. Untuk review pada artikel kedua yang berjudul Perencanaan Sistem Penyaliran Tambang Batubara SAM R16 Barat Pitutupan PT Pamerhada Nusantara Kalimantan Selatan. Di sini fokus pada artikel tersebut yaitu studi kasus SAM A9-nya dengan perhitungan saya ulangi. Di sini fokusnya itu perencanaan sistem penyaliran SAM RL16 HW Barat dengan pendekatan komprehensif atau saluran culvert SAM pompa. Kelebihan pada artikel ini yaitu yang pertama itu analisis distribusinya probabilitasnya itu lengkap, yaitu menguji 4 metode. Metodenya itu yaitu Gumbel, normal, dan log person 3 dengan uji kesesuaian parameter CS, CK, dan CV. Dan untuk kedua ini kelebihannya itu periode ulang berlapis. Yang ketiga, memperhitungkan culvert gorong-gorong dengan rumus debit 80% dari debit saluran. Yang keempat ini sistem pemompaannya direct multi-stage, yaitu menggunakan primer ditambah dengan 2 booster. Untuk selanjutnya itu memperhitungkan evapotranspirasi dengan rumus TRAP berdasarkan data BMKG. Yang terakhir ini mempertimbangkan kemajuan tambang sebagai dasar pemilihan periode ulang. Untuk kekurangan pada artikel ini, yang pertama tidak membahas settling pond secara detail, hanya menyebutkan tujuan akhir aliran. Yang kedua ini tidak menghitung kadar solid atau lumpur yang masuk ke SAM. Dan untuk yang ketiga ini tidak ada perhitungan waktu perawatan atau pengerukan infrastruktur. Yang terakhir ini data curah hujannya hanya sampai 2016, padahal artikel terbit 2024. Datanya sudah tidak jelas atau tidak update. Untuk review artikel pada artikel judul yang ketiga yang berjudul Kajian Teknik Dimensi SAM dan Kebutuhan Pompa pada Penyaliran Tambang Terbuka di PT Senamas Energi Indo Mineral Kalimantan Tengah. Fokusnya itu mengkajikan teknik dimensi SAM dan kebutuhan pompa karena SAM aktual mengalami overflow. Kelebihan pada artikel ini yaitu yang pertama pendekatan evaluasinya itu sampai rekomendasi yang jelas, membandingkan kondisi aktual overflow dengan rancangan yang baru. Yang kedua ini merancang ulang dimensi paritan dengan bentuk trapesium yang sesuai debit aliran. Yang ketiga ini memperhitungkan head pompa secara teknik atau jenisnya head statis, tekanan, gesekan, dan belokan.
Yang keempat ini formula daya pompanya ini dan daya poros dijelaskan secara matematis atau secara jelas sampai akar-akarnya untuk perhitungannya. Untuk kekurangan pada artikel ini yaitu distribusi curah hujannya hanya menggunakan Gumbel tanpa uji kesesuaian sebaran. Yang kedua ini tidak ada perhitungan settling point maupun kadar solid. Yang ketiga ini tidak ada analisis catchment area secara spasial atau peta topografi tidak ditampilkan dengan jelas. Yang keempat ini tidak memperhitungkan evaporasi dan infiltrasi dalam neraca air. Selanjutnya tidak penulisan dan tabel banyak yang berantakan terlihat dari hasil ekstraksi pada file PDF artikel tersebut. Yang terakhir ini tidak ada justifikasi periode ulang yang digunakan. Sekian presentasi saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.